Halo, assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar di Jakarta? Alhamdulillah sehat dengan Angga di sini Bang Nuim. Semoga kabar Bang Nuim di sana selalu sehat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mengawali dialog kita di hari ini Bang Nuim yang menjadi trending hari ini peristiwa bom bunuh diri. Kalau hashtagnya seperti itu, bom bunuh diri hashtagnya, bom bunuh diri di Makassar. Dari Jakarta hingga ke Vatikan, tokoh-tokoh menyampaikan belasungkawa dan juga doanya. Bagaimana Bang Nuim melihat sepertinya bom ini pintar mencari waktu kapan harus meledak? Ada ungkapan seperti itu Bang Nuim. Iya, ini disesalkan. Ini disesalkan karena ini bukan perbuatan yang islami. Ini bisa dipastikan karena tidak ada suruhan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Kita mengetahui bahwa ketika Khalifah kedua misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu an berada di gereja di Yerusalem, di Al-Quds, gereja yang paling suci lah boleh dikatakan dalam agama Kristen, dan beliau dipersilakan pada waktu itu tiba salat zuhur, waktu salat zuhur. Beliau dipersilakan oleh pimpinan gereja untuk salat di dalam gereja. Beliau menolak menganggap itu tidak boleh seorang muslim melakukan salat di dalam gereja karena Rasulullah mengatakan bahwa bumi ini adalah masjidku kecuali tentunya tempat-tempat yang kotor dan lain sebagainya. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tidak mau salat di dalam gereja itu karena takut nanti umatnya, yaitu umat Islam, karena melihat khalifahnya salat di dalam gereja, mereka juga ketika akan salat masuk ke gereja, ini akan menyulitkan orang-orang yang berbakti di dalam gereja. Oleh sebab itu, menurut banyak riwayat, beliau keluar dan salat di tangga gereja. Ini menunjukkan bahwa bagi Umar ibn Khattab, bahkan melarang atau mengganggu atau menghalangi orang-orang untuk masuk ke gereja saja sudah sesuatu perbuatan yang tidak terpuji, sehingga beliau keluar dari gereja itu untuk salat di tangga. Dan ini juga ada surat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada biara yang Santa Catarina, terletak di daerah sekarang di Mesir ya. Di situ mereka menulis surat misalnya kepada Rasulullah meminta perlindungan, dan dalam surat yang disampaikan oleh Rasulullah itu dikatakan tidak boleh gereja mereka itu bukan saja dirusak, bahkan mengganti daun jendelanya saja tanpa izin yang punya gereja itu tidak diperbolehkan. Jadi Islam ini agama yang sangat memikirkan ya nasib orang lain, bukan hanya nasib umat Islam saja. Karena memang dalam agama Islam itu seperti dikatakan dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Islam adalah hidayah dari Allah SWT. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya paksaan untuk menganutnya. Kemudian dalam surat Al-Ghasyiyah misalnya, Allah SWT mengatakan kepada Rasul, maka peringatkanlah, karena sesungguhnya engkau hanyalah pemberi ingat. Fadzakir innama anta mudzakir. Kamu tidak boleh memaksa orang, apalagi merusak rumah ibadah mereka. Itu dilarang sebenarnya di dalam Islam. Jadi perbuatan yang dilakukan itu sekaligus ada dua hal, kalau memang ini benar. Bunuh diri dilarang. Islam tidak membenarkan seseorang melakukan bunuh diri. Itu arti orang yang sudah putus asa. Tidak boleh. Orang tidak, la tai'asu min rauhillah. Kamu tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah. Tidak boleh putus asa sama sekali. Jadi apa yang terjadi itu memang sebetulnya sangat menyakiti perasaan umat Islam. Karena apa? Karena tentu yang dituding itu seluruh umat Islam ini sudah biasa. Kalau ada satu Muslim melakukan sesuatu, itu biasanya seluruh Muslim dan bahkan agama Islamnya ikut-ikutan dicerca habis-habisan. Kita lihat peristiwa misalnya di Irak ketika Saddam Hussein berkuasa. Itu dikatakan itu adalah pengejawentahan, itu adalah cerminan dari Islam. Tidak demikian halnya. Meskipun misalnya Presiden George Bush waktu itu mengatakan bahwa Tuhan menghendaki dia untuk menyerbu ke Irak sehingga menimbulkan kecentang perenangan ke segala macam kemurat-maritan di Irak sampai sekarang lebih 600.000 orang telah tewas karena masuknya Amerika ke sana. Karena kata George Bush Tuhannya telah meminta atau menyuruh dia untuk masuk ke sana. Tapi orang tidak mau menyalahkan agama Kristen secara keseluruhan.
Orang hanya mengatakan mungkin George Bush salah, tapi kalau ada Muslim melakukan sesuatu, itu biasanya nanti dianggap inilah dia. Maka rusak susu sebelanga karena nilai setitik, yaitu yang dilakukan oleh Muslim. Jadi tindakan itu sama sekali tidak terpuji dan tidak bisa diterima karena merusak ya rumah ibadah orang dan tidak dalam keadaan perang dan lain sebagainya. Dan semua ini tidak bisa diampuni atau dimaafkan atau diterima dalam agama Islam. Menurut keyakinan saya, menurut pemahaman saya dan banyak orang lain tentang ajaran agama Islam. Ini sebenarnya perlu disebarluaskan seluas-luasnya kepada semua orang, terutama yang Muslim ya, bahwa mereka tidak bisa membela perbuatan-perbuatan seperti itu karena sudah tegas sekali. Dalam Al-Quran dikatakan, kamu menghilangkan satu nyawa tanpa pembenaran, maka berarti kamu menghilangkan nyawa seluruh kemanusiaan. Kamu menyelamatkan satu nyawa, maka seakan-akan kamu menyelamatkan nyawa seluruh kemanusiaan. Dan ini tidak disebutkan manusia yang dibunuh ini siapa, tidak. Nyawa itu dari nyawa Muslim, bukan nyawa manusia. Yang begitu tinggi nilainya. Jadi begitulah Bung Angga, kira-kira pandangan saya terutama dari perspektif Islam. Boleh jadi gitu Bang Nuim ya, tindakan bom tersebut kan merupakan ya bentuk adu domba, memancing di air keruh, dan juga wujud dari ini teror gitu ya, perbuatan teror yang memang sangat tidak berkaitan dengan aspek keagamaan. Mewaspadai ini Bang Nuim, setiap waktu gitu ya bagi bangsa Indonesia ini bagaimana? Iya, ini kan kita juga mengenal ya. Pernah di satu masa ketika Orde Baru berkuasa, itu dikenal adanya dalam tanda kutip komando jihad. Sementara orang menganggap bahwa itu sebenarnya sungguh-sungguh komando jihad. Bahwa mereka tidak tahu itu permainan intel dari seorang bernama Ali Murtopo. Orang yang dikatakan sering menyesali kenapa orang tuanya memberi nama dia Ali. Karena itu nama yang sangat terhormat ya di dalam Islam. Khalifah keempat, sepupu, menantu Rasulullah itu bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu memang dikenal yang namanya komando jihad itu dibentuk untuk mencemarkan nama Islam dan sekaligus tentunya mengadu domba. Jadi mengadu domba itu akan divida et impera, yaitu bisa dikuasai terus-menerus. Kalau bersatu itu yang dianggap berbahaya. Jadi kemungkinan itu ada saja karena kita tahu kalau kita lihat di intel di luar Indonesia itu kerjanya memang begitu untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi mereka yang menguntungkan dan sekaligus tentunya mencemarkan nama baik bukan saja Muslim tetapi juga Islam. Jadi mengadu domba itu benar. Oleh sebab itu ya memanglah umat Islam sekarang ini di Indonesia bisa dikatakan sebagian atau merasakan agak terpojok ya karena selalu disudutkan dan lain sebagainya. Ulama-ulamanya katanya banyak yang ditahan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak perlu melakukan tindakan yang di luar rasionalitas karena Islam ini agama rasional, kata Rashid Reza. Tidak ada agama lain yang punya rasionalitas seperti Islam ini. Oleh sebab itu kita harus menjaga sedapat mungkin kemurnian Islam ini karena sering dikatakan bahwa agama Islam itu disebarkan dengan kelewang, dengan pedang. Itu sesuatu yang bohong, itu sesuatu yang tidak benar. Tapi biar bagaimanapun itu dipercaya oleh banyak orang karena sudah disebarkan sedemikian rupa. Jadi seperti dikatakan oleh juru propaganda Hitler, Goebbels mengatakan kalau kebohongan itu, kedusta itu kita ungkapkan terus-menerus berkali-kali, pada akhirnya orang percaya bahwa itu adalah suatu kebenaran, suatu yang hak, padahal itu tidak benar. Bagaimanapun harus diakui bahwa Islam misalnya ke Indonesia tidak masuk dengan senjata, tidak masuk dengan kekerasan, tapi seperti dikatakan oleh Profesor Mel Rickloves atau mendiang Profesor Mel Rickloves dari Universitas Monash dalam salah satu bukunya bahwa sebenarnya Islam itu membawa modernitas. Islam telah memodernkan Indonesia. Jadi bukan membawa modernitas dengan senjata. Kita tahu Belanda masuk memang dengan senjata. Inggris masuk kemana-mana dengan senjata. Perancis juga, Italia pernah melakukan, Jerman melakukan, Amerika. Tapi Islam tidak melakukannya dengan senjata seperti itu. Tetapi dengan membawa pesan-pesan rahmatan lil alamin. Jadi kita harus menjaga kemurnian ini. Kemungkinan bahwa itu adalah
ulah dari Intel, ya siapa tahu, kita tidak bisa tahu karena Intel itu diam-diam kan, tidak berkoar-koar, tidak memberitahukan kepada orang lain. Tapi Intel mana juga kita tidak tahu. Waspadaan masih harus terus gitu ya dari setiap elemen masyarakat, Bang Nuim. Lalu juga sebenarnya jangan sampai hilang fokus ini ketika pemerintah dengan berbagai masalahnya ingin mengarahkan masyarakatnya, dan masyarakat juga perlu melihat gitu posisi pemerintah, posisi aparat, dan juga posisi tokoh-tokoh di sini, Bang Nuim. Ya, kita tidak bisa berburuk sangka ya dalam hal ini. Kita tidak, memang pemerintah sekarang ini punya banyak masalah. Kita tahu utang yang makin banyak, seperti juga ya apa mau dikata ya, kenyataannya Presiden mengatakan sudah 3 tahun tidak impor beras, tapi statistik menunjukkan beda. Jadi orang bilang, lah Pak Presiden kok ngomongnya seperti itu, bilang nggak ada impor beras, tapi kan sejak tahun 2000 itu impor jalan terus. Dan ya pernah pada waktu Enggar Tiasto Lukito menjadi Menteri Perdagangan, tiba-tiba tidak disebutkan, tidak disiarkan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, tiba-tiba website di Vietnam mengatakan dengan berbunga-bunga, wah kami bahagia karena Indonesia sudah memesan beras sekian kilo dari kami, padahal tidak pernah disebutkan kepada rakyat pemerintah akan mengimpor. Nah ini kan semuanya tentunya merupakan pukulan terhadap pemerintah. Nanti kalau orang tidak yakin, tidak percaya lagi, kemudian ada peristiwa tentang misalnya tewasnya seorang anggota polisi terlapor yang melakukan tindakan yang berlawanan dengan HAM dalam kematian 4 orang anggota Front Pembela Islam ya, yang katanya tewas di Tangerang di sebuah jalan kecelakaan katanya atau apa, padahal jalan itu tidak ada camatnya, lurahnya di sana bilang lah nggak ada ini. Jadi bagaimana kalau polisi mengatakan, nah kan jadi kehilangan kepercayaan orang kan, dusta itu berbahaya karena sekali kata orang kita lancung ke ujian seumur hidup, nanti orang tidak percaya adanya. Jadi banyak hal-hal ya dengan soal COVID-19 juga yang masih belum juga nampaknya ada gejala-gejala akan teratasi. Kemudian peraturan pemerintah tidak boleh mudik, tapi di saat lain mencoba untuk mengundang wisatawan dari luar negeri untuk datang ke Indonesia. Jadi orang juga pusing juga ini karena ada satu dengan lain itu berlawanan keterangan pemerintah. Jadi apakah ya memang biasa ya orang misalnya mengalihkan perhatian, itu biasa. Dulu dikatakan bahwa ketika Orde Lama, terutama almarhum Bung Karno tidak lagi mampu untuk menguasai ekonomi, maka dikobarkanlah Gajang Malaysia supaya perhatian orang terfokus ke Gajang Malaysia. Akhirnya tidak ada jadi apa-apa, cuma merugikan kita ya. Jadi itu mengalihkan fokus itu biasalah di dalam politik. Jadi apakah ini juga merupakan pengalihan perhatian? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Kalau kita dengar istilah pengalihan isu kan ada istilah lain, isunya dialihkan tapi baunya tetap kemana-mana gitu. Ini kita cium baunya nih yang nggak bisa disekap gitu, Bang Nuim ya. Ya. Ini bahayanya begini, Bang Angga. Kalau udah sekali kata orang lancung ke ujian, orang tidak percaya lagi. Lah ini katanya Pak Presiden bilang, sekarang kita misalnya pegang. Pak Presiden mengatakan tidak ada niat sama sekali untuk periode ketiga, untuk sampai 3 kali terpilih, karena hal yang demikian itu akan berlawanan dengan Undang-Undang Dasar pasal 7. Tapi tentunya Undang-Undang Dasar itu bisa diubah pada akhirnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi juga Bapak Presiden mengatakan tidak akan impor beras, sudah 3 tahun tidak impor beras. Orang bilang lah, bagaimana ini katanya, sedangkan koran media-media yang selama ini begitu gigih ya membela pemerintah, sekarang ini mulai mengatakan, nah enggak juga lah Pak, ini kita sebenarnya 3 tahun belakangan ini kita terus impor beras kok. Bapak bilang kita udah 3 tahun nggak impor beras. Nah ini semua menjadi masalah ketika ada kesimpang siuran sehingga orang tidak tahu siapa lagi yang akan dipercaya. Ditambah lagi dengan media sosial yang begitu rajin dan begitu sering melakukan, begitu luar biasanya rajinnya melakukan, sehingga ini menimbulkan nanti kesimpang siuran. Nah ini pemerintah agak sulit jadinya. Jadi barangkali
dalam hal ini pemerintah memerlukan seorang tokoh juru bicara, apakah dalam jabatan menteri ini atau menteri itu, atau hanya juru bicara lepas, orang seperti Harmoko yang dahulu begitu mampu untuk menjelaskan segalanya kepada rakyat ya. Tapi apakah itu yang disampaikannya benar atau tidak, tapi paling tidak itu adalah versi dari pemerintah sendiri. Jadi pemerintah perlu suatu sistem di mana rakyat punya semacam sumber pemberitaan, sumber laporan yang bisa diandalkan, yang bisa dipercayai 100%. Jangan bersimpang siur. Satu sisi dikatakan tidak boleh mudik, di sisi lain dikatakan kemungkinan akan mendatangkan wisatawan dari luar negara. Ini bertentangan. Jadi orang jadi bingung, simpang siur, karena rakyat ini sebenarnya lugu ya, dan cepat percaya. Itu yang menjadi masalah barangkali. Iya. Perlu sekali ahli komunikasi publik gitu ya, karena pemerintah itu menangkap sesuatu memang dengan terkesima. Jadi bahasa terkesima itu mudah sekali ditangkap oleh masyarakat. Betul. Jadi apalagi yang sensasional itu cepat ya. Nah, jadi apalagi sekarang ini kan demikian halnya, begitu banyak media daring, media online, begitu banyak medsos, media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter dan lain sebagainya. Ya kita lihat itu bukan saja di Indonesia, di Amerika Serikat itu sampai Twitter misalnya melarang waktu itu Donald Trump lagi jadi presiden, tidak lagi diperbolehkan untuk menyiarkan berita-berita dusta ya, yang lebih mudah dan itu biasanya lebih manis, lebih disukai orang, berita-berita dusta seperti itu. Nah ini yang menjadi masalah itu sekarang inilah. Lalu dikatakan tentang misalnya infrastruktur, ya kita tuh punya. Nah, lalu kata si Buwas ini, Budi Waseso yang sebagai Direktur Jenderal Bulog, kita ini nggak punya gudang untuk nyimpan beras supaya berasnya jangan sampai apek. Nah sekarang ini sudah ada beras yang numpuk, sudah mulai turun. Nah di satu sisi, ini semuanya membuat rakyat jadi agak susah ini mau percaya kepada siapa. Jangan lupa dalam tahun 2018 itu yang namanya Budi Waseso, bekas Kabar Eskrim ya, yang diangkat dari Dirjen Bulog, itu berani mengatakan kepada seorang menteri Joko Widodo, matamu, dan dalam bahasa Jawa matamu itu kan kasar sekali. Jadi dia sampai mengatakan hal yang seperti itu. Jadi ini terulang lagi, nanti diingat orang lagi. Kalau saya saja yang sudah tua bangka seperti ini masih ingat apa yang dikatakan oleh Budi Waseso, apalagi sekarang ini dengan adanya polemik dengan maksudnya rencana untuk impor 1 juta ton beras dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana dengan rakyat lainnya? Mereka juga akan teringat lah ini, lalu kemana kita ini, siapa yang harus kita percaya? Kalau sudah Presiden mengatakan 3 tahun tidak pernah impor beras, lalu semua media mengatakan salah Pak, karena kita impor. Mungkin Bapak tidak tahu, tapi kita impor beras selama 3 tahun ini. Jadi susah kan? Jadi rakyat mau percaya kepada siapa? Mungkin kepada Rasil, Radio Silaturahim ya, mungkin. Rasil salah satunya siaran Senin pagi kita gitu Bang Noim ya. Baik. Dari pembahasan yang pertama kita ini beralih ke pembahasan selanjutnya Bang Noim. Beberapa hari yang lalu ini memang sempat viral gitu ya di media sosial, akhirnya viral di seluruh dunia. Biasanya kalau yang macet itu kan jalan raya Bang Noim. Beberapa hari yang lalu yang macet terusan Suez ini macet. Sekali macet di terusan Suez itu kerugiannya katanya mencapai 130 triliun rupiah ketika Evergreen ini dia melenceng gitu ya, kecelakaan. Bagaimana Bang melihat ini? Critical factor in global supply chain ya, istilahnya begitu. Jadi terusan Suez ini yang dibangun oleh Ferdinand de Lesseps ya. Ini diperlebar, rupanya Mesir akan memperlebar, tetapi ada angin dan lain sebagainya. Jadi ada pandangan yang mengatakan ini menunjukkan sebenarnya kelemahan manusia. Dia mampu membuat satu terusan yang menghubungkan lautan tengah atau Mediterania dengan Laut Arab misalnya, sehingga bisa langsung masuk Samudra Hindia, kemudian Selat Malaka, dan bisa kemana-mana. Itu mempersingkat waktu, mempermudah pelayaran, dan kemudian menekan biaya dan lain sebagainya. Tahu-tahu terjadi hal seperti ini.
Dan ini di sini di Australia saja sudah diberitahu, diperingatkan ini harga minyak akan naik ini dari $1 kira-kira 20 sen. Jadi 120.000 1 liter ya, itu bisa naik mungkin sampai 200.000 kata orang. Itu kemungkinan karena ini selain dia membawa peti kemas juga membawa minyak dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan kelemahan manusia. Ya walaupun banyak negara seperti Arab Saudi mengatakan pastilah Mesir ini akan mampu untuk mengatasi persoalan ini. Karena ini juga mengganggu bukan saja nama Mesir tapi kemampuan dan pemasukan oleh Mesir. Jadi ini karena besarnya kapal yang kandas di sana itu dan masih belum bisa didorong-dorong dan lain sebagainya. Karena ada 3 jalur pelayaran yang penting di dunia ini, yaitu di terusan di Panama Canal. Tapi Panama Canal itu pakai lock ya, turun naik agak lebih tidak sepraktis seperti terusan Suez ini. Kalau tidak kan kapal dari Eropa mesti melalui Teluk Harapan, yaitu di Afrika Selatan sana. Itu makan waktu yang sangat banyak ya, sangat panjang. Jadi ini perlu untuk segera bisa dibereskan. Tapi ini juga nanti tentunya bisa menimbulkan manfaat. Jadi masalah bagi yang satu, mungkin manfaat bagi yang lain, yaitu Selat Hormuz. Nah, Iran sekarang dengan Cina sudah menandatangani kesepakatan untuk 25 tahun. Amerika tentunya tidak senang dengan kesepakatan ini. Jadi Cina akan membeli minyak dari Iran melalui Hormuz. Dan Hormuz ini juga strategis. Tapi Selat Hormuz ini sempit juga. Jadi kalau ada satu kapal saja yang di situ misalnya tenggelam atau apa, itu sudah bisa menghalangi pelayaran kapal-kapal lain. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Teluk Suez itu, ya terusan Suez itu yang dianggap luar biasa hebatnya sebagai suatu bisa dikatakan prestasi zaman modern. Tapi kita lihat karena ini memang penting ya terusan Suez ini. Kita ingat dalam tahun 56 ketika almarhum Jamal Abdel Nasser nasionalisasi Inggris dengan Perancis dan Israel, tidak suka dan mereka ingin menyerang Mesir pada waktu itu, tapi alhamdulillah dilarang oleh Presiden Amerika Dwight Eisenhower ya, Jenderal bintang 4 yang dianggap sangat sukses dalam merencanakan penyerbuan oleh sekutu ke Eropa untuk mengalahkan Jerman. Dan dialah satu-satunya Presiden Amerika yang berani menegur Israel itu supaya Israel tidak ikut-ikutan. Inggris juga Perancis juga jangan melakukan serangan terhadap Mesir. Nah, tapi sekarang ini yang terjadi dengan sangat mudah. Hanya karena ada upaya oleh Mesir untuk memperlebar terusan Suez ini. Dan ternyata belum begitu berhasil. Bukan tidak berhasil, tapi belum begitu berhasil. Tapi ini menunjukkan betapa ketergantungan manusia kepada hal-hal yang seperti itu bisa membuat kita kewalahan. Jadi menunjukkan kelemahan kita. Jadi kata Allah SWT, kami ciptakan manusia itu dhaifan, memang dalam keadaan lemah ya. Bodoh juga lemah bisa dikatakan. Nah, inilah salah satu buktinya. Iya. Ini kalau kita lihat dalam geopolitik terusan Suez ini kan istilahnya itu choke point gitu ya. Dengan kasus ini orang akhirnya menganalisa melihat kenapa ya barang-barang dari Eropa itu bahkan sampai 3-4 choke point gitu ya, tadi terusan Suez, terus Strait of Hormuz juga gitu, bahkan Turki juga ada terusannya gitu ya Bang Nuim ya. Ini satu hal melihat bahwa jangan dipandang sebelah mata ya, dia terusan-terusan yang bisa menghubungkan perekonomian dunia gitu ya. Iya, itu betul. Jadi tapi kadang-kadang kan kita tidak paham, kita tidak melihat ya, hal-hal yang seperti ini. Tapi terbukalah mata kita. Terbuka mata kita melihat hal-hal yang seperti ini. Oh begini jadinya dan seterusnya. Juga barangkali ini suatu isyarat bahwa kita janganlah terlalu serakah, jangan terlalu tamak, jangan terlalu rakus begitu, berpada-pada, tidak misalnya mubazir dan lain sebagainya. Itu bisa tentunya nanti membuat kita bertahan lebih lama lagi. Orang Inggris suka mengatakan, atau di dalam katanya Bible mereka ada waste not, want not. Kalau kamu tidak mubazir, kamu tidak akan kekurangan. Ya, Islam itu lebih tegas mengatakan orang yang mubazir itu saudara setan. Selesai. Orang yang mubazir itu adalah saudara setan. Itu sudah selesai. Jadi ini semuanya menunjukkan mereka memberikan semacam pelajaran kepada kita. Karena jangan salah juga bahwa Indonesia dimungkinkan karena iklimnya termasuk salah satu negara di mana banyak terbuang makanan. Australia jangan anggap lagi, apalagi waktu misalnya Natal itu makanan yang terbuang itu nilainya
luar biasa, miliaran dolar setiap tahun. Itu makanan yang dibuang saja karena tidak dimakan lagi, karena kebanyakan dan lain sebagainya. Semua ini menunjukkan kalau orang kita mengatakan hemat pangkal kaya, jadi itu memang benar. Orang Inggris dalam Bible dikatakan waste not, want not, jangan mubazir, kamu tidak akan kekurangan. Ini semuanya adalah petuah-petuah yang perlu kita pikirkan secara seksama dan perlu kita lakukan. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Jadi saya teringat akan seorang saintis, seorang sarjana Inggris. Dia menciptakan radio. Dahulu itu jam tangan manusia itu mesti dikunci. Iya. Tiap 24 jam dikunci. Kalau tidak dia mati. Sekarang kan pakai baterai. Ya. Kalau dulu tidak, mesti dikunci. Nah ini orang sarjana Inggris ini, dia memikirkan nasib orang-orang di Afrika yang tinggal di pedalaman, yang tidak ada listrik, tidak apa, sehingga mereka itu tidak bisa mendapat pencerahan. Misalnya bagaimana bercocok tanam, bagaimana supaya jadi pengembala, bagaimana beternak hewan ternak dan lain sebagainya, bagaimana bisa menyampaikan keterangan kepada mereka. Maka dia menciptakan radio yang tidak perlu pakai listrik, tidak perlu pakai baterai, tapi mesti dikunci. Jadi tiap hari mesti dikunci. Nah, kemudian dia menawarkan ilmunya ini, temuannya ini kepada waktu itu Presiden Nelson Mandela di Afrika Selatan. Tapi dengan syarat bahwa harus dibangun pabrik di mana nanti 50% tenaganya atau buruhnya orang-orang yang penyandang disabilitas, penyandang cacat. Nelson Mandela setuju. Maka dibuatlah radio ini dan ini menggemparkan sekali. Kemudian disebarkan, dibagi-bagikan kepada penduduk orang-orang di pedalaman Afrika supaya mereka bisa mendengarkan siaran-siaran yang memberikan penerangan, pendidikan, pelajaran kepada mereka bagaimana bercocok tanam, bagaimana berternak, bagaimana hidup sehat dan lain sebagainya. Kemudian wartawan ini, sarjana ini diwawancarai oleh para wartawan di Inggris. Mereka mengatakan, kenapa saudara tidak jual teknologi ini? Kenapa temuan ini saudara tidak jualkan kepada misalnya Sony atau Panasonic di Jepang? Kan Anda bisa jadi kaya raya. Betul. Jawabnya sederhana. Saya coba pakai 2 celana sekaligus. Nggak enak. Saya coba pakai 2 kemeja sekaligus. Nggak enak juga. Saya coba makan banyak. Waduh, perut saya jadi senang. Nggak enak. Jadi maksudnya untuk apa saya punya duit banyak ini? Sedangkan apa yang saya lakukan ini bisa membahagiakan begitu banyak orang dan membuat saya lebih berbahagia lagi karena saya telah membahagiakan begitu banyak orang. Nah ini yang harusnya menjadi pelajaran. Ini yang barangkali perlu kita sebarluaskan kepada orang-orang yang terutama yang cenderung akan korupsi. Karena tidak akan bisa dia menghabisi kekayaannya itu. Memang orang seperti janda Presiden Kennedy itu pernah mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa cukup kaya, mesti bisa lebih kaya lagi. Nah, tidak benar. Kita buktikan, mari kita buktikan bahwa kita cukuplah berpada-pada. Jangan sampai itu Al-Quran itu syarat makan wala tak, jadi tidak boleh berlebihan. Berperang tidak boleh berlebihan. Segala tidak boleh berlebihan. Berpada-pada. Ini yang harusnya kita kampanyekan barangkali kepada bangsa kita lah, sebelum kepada manusia, supaya kita tidak perlu dalam mengejar harta yang banyak yang kemudian tidak bisa kita bawa kemana-mana, harus ditinggalkan. Kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti korupsi dan lain sebagainya. Luar biasa, kisah yang menarik tadi Bang Nuim, ya sedikit sekali gitu yang memikirkan hal-hal seperti itu, karena ketika hawa nafsu itu sudah mendominasi, ingin itu berkuasa, ingin itu lebih kaya, lebih apa lagi gitu ya. Nah, sebagai penutup Bang Nuim, ini nasihatnya gitu dari Bang Nuim, pandemi ini kita belum berakhir gitu ya, bahkan beberapa negara malah sudah menunjukkan pesta pora, sepertinya itu virus itu sudah bebas gitu ya, padahal masih terus mengintai, bahkan bisa menjangkiti, bahkan bisa lebih banyak membunuh orang lagi. Bagaimana Bang Dim, ingatan kepada kita agar selalu waspada? Iya. Sebenarnya kan yang kita cari dalam hidup ini apa sebenarnya? Yang kita cari dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Itu nomor satu. Ya itulah, cuman ada orang yang mengatakan, ya saya itu bahagia kalau saya melihat harta bertimbun. Kita ingat ya, ada dongeng Raja Midas, Midas atau Midas. Dia kepingin, kalau punya lebih banyak emas, akhirnya didatangi, begitulah kira-kira oleh dewa. Kamu mau kaya, oke. Apa yang kamu sentuh akan jadi emas. Itu yang saya kepingin. Oke. Alright, dikasih kekuasaan seperti itu. Apa saja yang dia pegang jadi emas. Nah, ketika dia ingin main sama anaknya
Anaknya dipegang jadi emas, nggak bisa lagi kan main mau makan makanannya jadi emas, emas, tidak bisa dimakan. Nah ini jadi menunjukkan keterbatasan harta itu untuk membahagiakan manusia. Tapi dalam hal ini jangan lupa Al-Quran punya petuah yang sangat luar biasa. Kalau tidak percaya cobalah dalam surat Ar-Ra'd, ya Ar-Ra'd itu surat ke-13, ya ayat ke-28. Allah SWT berkata, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, ini yang penting, ketentraman hati ini. Jadi mengingat Allah. Kalau kita ingat Allah, kita mulai, ya kita malulah kepada Allah. Seperti kita puasa kan kita malu. Bukan takut sebenarnya. Takut apa? Nggak dilihat sih. Jadi kita malu, kita bisa masuk ke dalam ruangan, kita makan, minum, berjumbu di siang hari semua, tapi masih mengaku kepada orang kita puasa, tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Ya saya malu dong, kan Allah melihat segala-galanya. Oh iya, kalau Allah melihat segala-galanya, ya sudah, kita malu, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran yang telah disampaikan oleh Allah SWT. Itu dia dalam Al-Quran, kita tidak berbuat sesuatu yang tentunya menyalahi apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita malu. Ya bukan takut tapi malu. Itu. Dan ini dah. Karena puasa itu merupakan bagian daripada pelatihan yang kita lakukan tiap tahun, kita lakukan itu. Insya Allah kita lakukan, dan sekali ini juga kita tentunya melakukannya karena kita ingat innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu melihat segala yang kita lakukan, dan juga ingat Allah, dan kita merasa hati kita tentram dan tenang, insya Allah. Insya Allah. Nih Bang Nuim, semoga selalu sehat ya. Kita 2 pekan lagi ini akan menjalani ibadah Ramadan Bang Nuim nih. Amin. Semoga selalu sehat. Terima kasih Bang Nuim. Terima kasih, mohon doanya pokoknya. Baik, terima kasih dialognya di hari ini sangat mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.